Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Dianggap bodoh. Renungan oleh Romo Eligius Ipong Ukar. Sahabat Cafe Rohani, sejak dahulu keledai dianggap binatang yang bodoh. Namun sejatinya ia binatang yang pintar, tangguh, dan bekerja keras. Kepintarannya meliputi mampu mengingat jalan yang pernah dilaluinya, bahkan yang ditemui sejak 25 tahun lalu. Keledai juga mampu membawa beban untuk segala medan yang berat. Keledai mampu mendengar keledai lain dari jarak 60 mil. Keledai tidak suka bertengkar dan mampu melihat malaikat yang tak bisa dilihat oleh manusia. Dalam belajar ada istilah jembatan keledai, yaitu cara bodoh untuk menghafal, membuat singkatan unik, mudah diingat dan menyenangkan. Misalkan warna pelangi, Mejiku Hibiniu, dari kata merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tapi apakah ini cara bodoh? Tidak, ini amat jenius. Maka dianggap bodoh itu tidak bodoh, karena hanya dianggap saja. Injil hari ini mengajarkan kita tentang pengampunan. Petrus sudah sangat bangga menyodorkan sikap mengampuni sampai 7 kali. Ajaran Tuhan menegaskan, yang benar sampai 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Pola pengampunan seperti ini pasti dianggap bodoh oleh dunia. Karena dianggap lemah, naif, dungu, boros, tidak berwibawa, dan merepotkan. Manusia memang kerap menganggap bodoh perkara-perkara surgawi. Kalau begitu, Allah dan kebijakannya pun juga dianggap bodoh. Banyak peristiwa terjadi dalam perjumpaan dengan Yesus. Para ahli Taurat dan kaum Farisi ingin mengajari Tuhan.
Namun, Tuhan Yesus selalu dapat balik mengajari mereka lewat jawaban cerdas ilahi. Inilah kecerdasan rahasia Allah, bahwa Yesus mau menjadi bodoh dan kalah dengan rela disalibkan demi memenangkan dunia. Peristiwa salib sejatinya merupakan pengampunan tak terbatas itu. Maka dari itu, panggulah salib, karena salib menjadi tangga kita menuju ke surga. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.